Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khotratul Zahra, NIM 4121140 dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membacakan resumen materi. Budi Utomo menjadi organisasi pergerakan nasional yang berisikan mahasiswa serta pelajar yang fokus pada sosial budaya. Budi Utomo tidak memilih jalur politik, karena pihak kolonial akan langsung menumpasnya. Maka Budi Utomo lebih bersifat koperasi terhadap pemerintahan kolonial. Budi Utomo lahir dari 3 mahasiswa Stovia, Dr. Sutomo, Dr. Wahidin, dan Suraji. Setelah berdirinya Budi Utomo, lahirlah beberapa organisasi kedaerahan yang merupakan anak kandung dari Budi Utomo. Dari organisasi tersebut menjadi cikal bakal peristiwa Sumpah Pemuda. Pada awalnya bernama Ikrar Pemuda. Pada tahun 45, kedatangan Jepang banyak memberikan ruang untuk menggerakkan nasional. Jepang datang dengan misi sebagai saudara tua. Maka Indonesia mulai mempunyai jalan kemerdekaannya. Pada masa ini, dapat diraih kemerdekaan dengan perseteruan kaum muda dan tua. Proklamasi pertama di Rengas Dengklok. Pasca kemerdekaan, mahasiswa pada tahun 1946 sampai 1947 berjumlah 387 mahasiswa dan jumlahnya menjadi 280 pada tahun 1966, angkatan 66. Inilah yang berhasil menumbangkan kekuasaan Orde Lama. Penggerakan mahasiswa dalam penumpasan Orde Lama yakni HMI, JGMI, GMNI, PMII, PMKRI, GMKEI. Yang kedua, apa sih HMJ Ekonomi Syariah? HMJ Ekonomi Syariah adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. HMJ Ekonomi Syariah berdiri pada tanggal 26 April 2006. HMTS ketika masih STAIN. Visi HMJ Ekonomi Syariah yaitu terbinanya mahasiswa ekonomi syariah yang berkualitas dan berintegritas, serta dapat menjawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi. Misi HMJ Ekonomi Syariah yaitu memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya. 2. Terciptanya sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian. 3. Menambung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi Islam. 4. Membentuk sistem demokrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi Islam. Adapun Departemen HMJ Ekonomi Syariah, Departemen SDI Sumber Daya Insani, Departemen KPI Kajian Penelitian Ilmiah, Departemen Infokom Informasi dan Komunikasi, Departemen Biswira Bisnis dan Wirausaha, Departemen Eksternal. Koneksi organisasi yakni Otoritas Jasa Keuangan OJK, Bank Indonesia BI, Masyarakat Ekonomi Syariah atau MS. Student Government dapat diartikan sebagai pelembagaan kepentingan politik mahasiswa dalam format negara mahasiswa, namun tidak sama dengan negara, di mana konsepnya tidak terlepas dari teori negara. 5 prinsip dasar student government berpatron pada gerakan moral. Mahasiswa adalah unsur dari gerakan mahasiswa, gerakan intelektual, menjadi pelindung bagi mahasiswa untuk melakukan pencerahan dan penyadaran. Gerakan politik menjalankan kontrol terhadap kebijakan kampus maupun negara. Bersifat independen, tidak mempengaruhi kelompok tertentu, terutama di luar mahasiswa. Tupoksi Ormawa Febi tertuang dalam Perma, Sema tertuang dalam AD atau ART, dan dalam peraturan lain tentang Ormawa. Mekanisme hubungan PEM Febi IAIN Pekalongan. Menaati aturan yang sudah ada, menjalin komunikasi yang baik, memahami tupoksi bidang masing-masing, menjalin keselarasan dalam memajukan Ormawa. Hierarki peraturan pemerintahan mahasiswa IAIN Pekalongan, Statuta IAIN Pekalongan, Konstitusi mahasiswa atau amandemennya, Undang-Undang, Peraturan Dema Sema Fakultas, Peraturan Ketua HMJ, Peraturan Ketua Dema. Pengertian organisasi adalah tempat berhimpun dan berkumpulnya orang-orang yang punya rasa sama, hobi, ideologi, dan lain-lain yang berproses untuk berjuang mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Fungsi manajemen organisasi
planning, perencanaan, organizing, pengaturan yang terdiri dari struktur organisasi, job description, arsip dan inventaris organisasi, administrasi, organisasi. Aktuati, menggerakkan, controlling, pengawasan. Jenis-jenis konflik. Konflik dalam diri individu, individu dan organisasi yang sama, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, konflik antar organisasi atau saingan. Penanganan konflik, introspeksi, mengevaluasi pihak-pihak terkait, identifikasi sumber konflik, manfaat organisasi, melatih tanggung jawab, belajar untuk menyelesaikan masalah kecil maupun besar, memperbanyak relasi atau jaringan, melatih berbicara di depan umum, membuka pola-pola serta menambah pengalaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.